Halo semuanya, saya Mutia Yosiani, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1903-106. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas peran pemimpin sebagai pendukung kebesaran Kerajaan Islam Demak. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pemimpin. Pemimpin menurut Teddy Dahlan adalah mereka yang berada di depan, mereka yang menentukan jalan, mereka yang memiliki visi dan impian, mereka yang menginspirasi, mereka yang menerima semua serangan, cemoohan, dan kritik, serta mereka yang tanggung jawab ketika terjadi sesuatu yang salah dan tidak beres. Lalu, siapa saja tokoh-tokoh pemimpin Kerajaan Demak? Kerajaan Islam Demak pernah dipimpin oleh 3 orang raja, yaitu Raden Patah pada tahun 1500 hingga 1518, Pati Unus pada tahun 1518 hingga 1521, dan yang terakhir Sultan Trenggana pada tahun 1521 hingga 1546. Raja-raja Demak ini terkenal sebagai pelindung agama, sehingga hubungan antara raja-raja dengan kaum ulama sangat erat, terutama dengan Wali Songo. Raden Patah selain berperan sebagai raja pertama Kerajaan Demak, ia juga berperan sebagai penyiar agama Islam di Jawa. Di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan bantuan para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, Demak berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Pada masa kepemimpinan Raden Patah, terjadi perluasan wilayah hingga meliputi wilayah Pati, Rembang, Jepara, Semarang, Selat Karimata, dan beberapa wilayah Kalimantan. Demak juga menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa seperti Pelabuhan Jepara, Sedayu, Tuban, Gresik, dan Jaratan. Pati Unus dikenal dengan sebutan Pangeran Sabranglor. Ia adalah raja kedua Kerajaan Demak, putra dari Raden Patah yang menggantikan ayahnya yang wafat pada tahun 1518. Pati Unus adalah panglima perang yang gagah berani, seorang yang tegas dalam mengambil keputusan, seorang kesatria dan bangsawan. Meskipun masa pemerintahannya tidak lama, namun namanya cukup terkenal karena perannya melawan Portugis di Malaka. Penyerangan ke Malaka pertama. Perlawanan Pati Unus terhadap Portugis di Malaka yang pertama dilakukan sebelum ia menjadi raja di Demak, melainkan atas utusan ayahnya, yakni Raden Patah yang saat itu masih menjadi Raja Demak. Dalam upaya melakukan penyerangan ini, Pati Unus ditunjuk sebagai panglima perang. Ia membawahi armada gabungan dari Jawa, yang meliputi Demak, Cirebon, dan Banten, serta pasukan tambahan dari Palembang. Selain mempersiapkan pasukan dan peralatan perang, Pati Unus menggali informasi mengenai kekuatan Portugis dengan memanfaatkan para pedagang Jawa untuk menjadi mata-mata. Atas perintah Raden Patah untuk memerangi Portugis di Malaka, maka berangkatlah Pati Unus dan pasukannya dari pelabuhan Jepara
pada tahun 1512 Masehi. Sesampainya di perairan kerajaan Islam Malaka pada tahun 1513 Masehi, Pati Unus dan pasukannya memberikan serangan dadakan kepada Portugis. Namun, dengan persenjataan yang lebih canggih, Portugis menghadang pasukan Pati Unus untuk keluar dari Malaka. Terdapat banyak sekali kapal Demak yang ditenggelamkan dan juga dibakar oleh pasukan Portugis, sehingga dapat dikatakan bahwa serangan ini mengalami kegagalan. Dalam penyerangan ke Malaka yang kedua, segala persiapan penyerangan pun disiapkan, dan pada 1521 Masehi, untuk kedua kalinya, berangkatlah Pati Unus beserta pasukannya dari Jawa menuju Malaka. Namun di sisi lain, pasukan Katolik Portugis telah mempersiapkan segala pertahanan untuk menghadapi Pati Unus dan pasukannya. Pecahlah perang yang amat dahsyat, menggunakan senjata meriam yang cukup canggih dan berukuran cukup besar. Korban dari kedua belah pihak berjatuhan, termasuk Pati Unus yang wafat terkena peluru meriam Portugis. Kerajaan Demak berkembang pesat hingga mencapai puncak kejayaannya pada kepemimpinan Sultan Trenggana. Ia meluaskan kekuasaannya ke Jawa bagian barat, terutama penyerangan Kalapa pada tahun 1527 Masehi, serta meluaskan politiknya ke Jawa bagian timur, khususnya daerah-daerah yang masih beragama Hindu. Sultan Trenggana memperkokoh singgasana Demak dan menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Demak mulai menguasai daerah-daerah lainnya seperti merebut Sunda Kalapa dari Pajajaran, serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana tahun 1527 Masehi. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana telah terjadi penaklukan secara berturut-turut, dimulai dari penaklukan Sunda Kalapa pada tahun 1527 hingga menurut Babat Sangkala, Blambangan sempat diserang pada tahun 1546, namun Sultan Trenggana gugur sehingga Blambangan belum Islam.